Sebagai mantan hakim agung, Prof. Gayus, coba kasih kami perspektif dari perspektif kacamata hakim ketika membuat putusan yang ekspektasi publik adalah ini bisa mencerahkan, menjadi wasit betul-betul selesai ini kontroversi, tapi justru memicu kontroversi lagi. Eh, Dari perspektif hakim itu sesuatu yang biasakah, Prof. Gayus? Dan Saya memang pikir, tidak bisa memenuhi ekspektasi ya, publik? ekspektasi publik itu disebut sebagai social justice, keadilan sosial. Jadi sampai semua itu keadilan sosial. Hakim tidak terpaku itu, walaupun hakim merespon keadilan sosial, keadilan-keadilan yang ada di tengah masyarakat sebagai the living law. Tetapi hakim berkewajiban menggunakan teori lain, yaitu legal ini social justice, ini legal justice, keadilan legal, keadilan hukum yang mengatur, dan dia harus patuh dengan itu, dengan norma itu. Norma apa? Norma koordinasi rapat itu gak dipatuhi oleh Tom Lembong. Dia mengingkari itu dengan perspektif dia, wah, ke depan nanti kalau nggak dijaga-jaga import akan kekurangan. Nah itu kan satu pemikiran yang out of the box dari tugasnya disepakati dalam rapat koordinasi itu. Halo, assalamualaikum guys. Dimanapun kalian berada dan aktivitas apapun, kita ketemu lagi ya. Ini yang bincang-bincang tentang hal yang panas begitu ya. Sebelumnya, dimanapun kalian berada dan aktivitas apapun, semoga dimudahkan segala urusan dan senantiasa sehat. Amin ya. Ini kita kembali lagi, aku Bung Ogrit, dan sekarang lagi ngobrol dengan Bung Oho. Gimana Bung hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, hebat. Kita akan membahas hal-hal yang ya bisa jadi ini menjadi portofolio sejarah kan gitu ya. Insya Allah begitulah ya. Tahun 2025 selalu ada hal yang hangat dan insya Allah bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat untuk kedepannya seperti apa nanti untuk kondisi kita. Dan sebenarnya ini perlu kalaupun dalam mencerna informasi ini janganlah kita tuh pesimis terhadap lingkungan kita, apalagi dengan kondisi yang ada. Ini terkait tentang masalah, bisa jadi masalah politik dan masalah hukum, yaitu tentang kasus yang hangat pada saat ini adalah kasus impor gula atau Tom Lembong kan. Jadi gini Bung, kan lagi rame setelah Tom Lembong divonis itu rame loh, kok jadi begini, ada kejanggalan macam-macam dan sebagainya. Itu netizen tuh luar biasa kepo kan gitu ya. Kita goreng-goreng yang infonya agak ambigu gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah seperti kayak ada permainan atau standar ganda begitu. Ini bisa dijelaskan seperti apa ini keanehan itu? Seperti kayak kok diburu banget begitu, atau ya suatu hal yang aneh lah intinya. Bisa dijelaskan, Bu? Untuk kasus Tom Lembong, kita pertama harus melihat dulu dari sisi mana terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari sisi hukum, itu yang namanya aparat penegak hukum, apabila ada kasus yang sudah disengahkan, entah itu katanya sebagaimana dan sebagainya, tetap harus diproses sampai ada putusan hukum yang tetap inkrah. Sedangkan untuk yang mengatakan politisasi itu bagaimana orang memandang, karena yang namanya posisi orang kan berbeda-beda. Sekarang kita melihat di posisi hukum terlebih dahulu. Yang namanya kasus hukum, jika dia sudah tersangka tetap harus diproses, terlepas dari siapapun dia, bahkan presiden sekalipun. Ketika Tom Lembong kan dikatakan ini korupsi tentang impor gula dan sebagainya, itu ternyata kalau kita runut memang dari laporan penyidik dan sebagainya ada beberapa aturan yang dia langgar sendiri. Walaupun ditelusuri katanya tidak ada korupsi uang, tapi korupsi itu ada beberapa jenis, ada dua jenis lah, korupsi uang dan korupsi kinerja. Dan dia kenapa sampai masuk, nah dihitung dia melanggar undang-undang yang sudah dia buat sendiri, dan juga sebagai menteri dia mengatakan bahwa ini adalah perintah presiden. Padahal kalau selama perintah presiden harus ada surat keputusan dari presiden dan sebagainya, ternyata tidak. Kemudian dia kan secara peraturan perundang-undang harus impor harus koordinasi dengan departemen kementerian terkait, ternyata tidak dilakukan. Kemudian dia juga menunjuk pihak swasta langsung. Itu salah, karena dalam peraturan undang-undangan dia harus lewat koordinasi menteri, sudah itu lewat BUMN, ternyata tidak. Jadi intinya kerugian negara ada karena uang negara
tidak ada keluar lebih banyak karena dipakai lewat swasta. Sedangkan aturan undang-undang kan harus lewat BUMN atau BUMD. Itulah yang dijadikan celah hukum, kasus hukum yang menjerat atau memang sekarang ini. Sedangkan kalau kasus-kasus yang lain kan kita yang namanya kasus hukum sebelum pejabat lah, ketika dia sudah kasus hukum tetap diproses. Tidak ada yang namanya istimewa karena apa? Kalau orang salah tetap salah walaupun dia itu jadi presiden tetap harus diproses. Itu yang saya lihat. Kalau kita menyalahkan kejaksaan pemerintah keliru. Kenapa? Mereka melaksanakan aturan undang-undang. Kalau kita hanya mempersia-siakan satu orang, yaitu namanya juga ya diskriminasi. Itu yang saya pahami. Sedangkan kalau politisasi dan sebagainya, saya melihat ini pribadinya sendirilah. Ngomong saya lihat itu siapa itu Tom Lembong kan kita tidak tahu sebelum dia jadi menteri itu dia siapa. Sedangkan kalau dilihat dari afiliasinya kan katanya independen. Yang namanya orang independen kan ya tidak ada backingan politik, ya kita tahu sendiri. Sedangkan orang di pemerintahan memang ada ibaratnya perwakilan dari kepentingan politik atau partai politik, sedangkan dia katanya independen. Nah itu intuisinya sendiri sudah tidak kuat. Ketika sudah melakukan kesalahan, masuk hukum ya diproses itu. Nah, tapi tidak sederhana itu yang ditangkap itu oleh netizen dan beberapa orang kan. Jadi ada kesan soal ini kenapa kok baru mencuat kan begitu. Harusnya yang kemarin-kemarin atau hal-hal yang lebih parah dari itu kan banyak, tapi nggak terangkat sampai segini. Nah sehingga ada seperti kayak ketakutan dalam arti ini hukum ini yang diambil karena kasus ini itu adalah apakah nanti hukum ke depan itu untuk melindungi atau menjadikan sebagai alat saja kan peperangan politis kan gitu. Ada unsur begitunya. Ada banyak orang-orang yang akhirnya menjadi ketakutan kan begitu kan ya. Jadi tetap seperti kayak standar ganda atau banyak keanehan lah. Dan kalau kita lihat ya di berbagai sumber gitu netizen itu pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang kaleng-kaleng kan gitu kan. Pertanyaannya kan juga suatu hal yang bobot juga. Sekali lagi kan banyak hal yang sifatnya lebih parah seperti ini, tapi tidak sedemikian seperti kayak terburu-buru atau dipaksakan dan sebagainya. Itu gimana Bung? Aparat penegak hukum ketika sudah masuk di penyidikan berarti sudah lengkap alat buktinya dan itu sudah diproses. Ketika sudah tersangka tetap diproses. Sedangkan kasus-kasus yang lain apakah sudah lengkap alat bukti ataupun penyelidikan dan penyidikan, apakah sudah sampai ke kejaksaan? Ketika sudah sampai ke kejaksaan tetap masuk pengadilan. Ketika belum lengkap, yang namanya walaupun katanya bagaimana tetap tidak bisa diproses. Ketika sudah P23 atau lengkap itu tetap diproses. Kalau mengatakan bahwa ini politisasi hukum dan sebagainya, kita harus melihat dua hal. Satu, politik hukum itu beda dengan politisasi hukum. Yang namanya politik hukum adalah menggunakan hukum untuk kekuatan politik suatu negara demi kepentingan bangsa. Contohnya apa? Satu, dulu Indonesia melaksanakan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh PM Juanda yang membuat Indonesia wilayahnya jadi negara maritim sehingga Indonesia CE-nya telah dari dunia. Padahal zaman seperti itu tidak diakui. Akhirnya keluar UNCLOS sehingga perairan yang ada di dalam Indonesia itu dulu perairan internasional dari Selat Sunda sampai ke timur sampai ke Papua itu internasional, sekarang jadi wilayah Indonesia. Itu nasional. Kemudian juga ada yang zaman Bung Karno menggunakan hukum untuk kekuatan politik yaitu nasionalisasi. Hingga perusahaan asing dinasionalisasi. Kemudian yang terbaru hilirisasi itu adalah untuk menguatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Sedangkan itu kan untuk mencakup besar secara luas. Sedangkan politisasi hukum itu lebih cakupannya memang ada yang mengatakan hukum digunakan untuk dipolitisasi oleh alat kepentingan politik. Kalau kita melihat seperti itu, satu, yang namanya politik itu adalah seni mengelola kekuasaan. Ketika orang yang berkuasa ataupun tidak berkuasa, dia tetap akan menggunakan kuasaannya untuk mendapatkan kekuasaan selamanya. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, ya kita tahu sendirilah di mana-mana pun seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa ini bersadar ganda atau apa, ya bisa dikatakan ya memang itu baru apesnya seperti itu. Gitu aja. Tapi kalau mengatakan bahwa benar sadar ganda, kita keliru. Kalau tidak ada penegakan hukum seperti itu, Indonesia bukan negara hukum, jadi negara rimba, kriminal karena semuanya dibiarkan. Kalau orang mengatakan kan posisinya berbeda-beda. Dari mengatakan ini polisi hukum atau tidak. Kita harus melihat dulu satu, siapakah dia yang dikatakan diskriminasi polisi hukum.
mohon maaf, mantan menteri kan? dia kan mantan menteri, tapi sebelumnya itu dia itu siapa? Kan kita lihat aja di Wikipedia atau Google dan sebagainya. Tom Lembong itu tidak punya visi politik, tidak punya kekuatan politik dan sebagainya. Ketika dia berkuasa, dia melawan kekuatan politik atau menentang kepentingan politik yang lain, ya ibaratnya orang gimana lah, kamu masuk ke suatu pemerintah suatu perusahaan entah apa, main menang sendiri ya, yang lain-lainnya ya tidak terima ya kembali sendiri, kamu ya single fighter melawan satu tim ya tetap menang siapa ya gitu. Rame-rame kan? Ya, kalaupun sampai ternyata kasusnya besar ataupun sebagainya ya keteledorannya sendiri atau mungkin dia terlalu berani atau sebagainya. Yang namanya politik itu seni mengelola kekuasaan. Ketika tidak bisa mengelola ternyata ya seperti itu. Kalau mengatakan seladar ganda janganlah. Kenapa? Belum tentu posisimu ketika dibalik itu sama. Yang saya herankan itu satu, kenapa tak membela atau dia itu siapa? Ibaratnya mohon maaf, jadi menteri di reshuffle ganti, berarti kan ada permasalahan, entah kinerja atau sebagainya. Kemudian tahu-tahu dia merapat ke capres yang saat itu terkenal, akhirnya politisasi sebelum masuk dekat capres itu apakah dia terkenal? Kan tidak kan? Kan ada terkaitannya juga kan itu, karena memang awalnya dia kubu siapa, dia yang berkuasa siapa, dia kubu yang kalah kan gitu. Nah, kan kalau berbicara siapa sih Tom Lembong itu, ya tepat dia punya suatu nama juga ya, nama menteri, kayak mantan menteri, lalu dia pernah berpihak ke siapa kan gitu. Nah, kalau misalkan dengan kasus yang seperti ini, yang kasus yang sama misalkan, kalau itu beda orang misalkan, kan gitu, beda orang misalkan kondisinya tidak seperti permasalahan korupsi negara begitu. Kalau beda orang kira-kira itu apakah pensikapan hukum itu akhirnya sama? Menjamin nggak seperti itu? Yang namanya hukum itu sesuai dengan apa yang dikasuskan, apa yang dipasalkan. Tidak mungkin lah pasal pencurian masuknya jadi pasal pembunuhan, kan tidak. Jadi kita tidak boleh menjat itu karena dia ini. Kita harus fokus kalau dia kasus hukum ya kasus hukum. Masalah dia politiknya apa, kita tidak boleh mengatakan itu politisasi hukum. Kalaupun dia memang seperti itu, ibaratnya gini aja lah. Orang yang terdolimi butuh bantuan atau orang lain. Jadi dia tetap bilang saya gini, butuh empati dan bantuan dan simpati dan sebagainya agar dia bisa ringan atau sebagainya. Kalaupun kita itu harus pakai nalar kita sendiri. Nah, kenapa kita harus ngurusi orang yang bukan apa-apanya kita, juga belum tentu dia memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, ataupun minimal dia bagi negara itu sudah berjasa atau tidak. Kalaupun orang yang namanya berjasa, pasti ya pemerintah kan ada ada keputusan yang meringankan, ada keputusan yang ternyata kan tidak ada kan. Berarti dia ada sesuatu yang membuat kasusnya ini katanya politisasi, tapi saya lihat sudah sesuai lah. Kalaupun politisasi, mohon maaf, dia mengatakan politisasi. Kasus hukumnya itu ingkrah di pengadilan negeri. Kalau dia tidak terima, silakan ke pengadilan tinggi. Kalau tidak terima lagi, silakan lagi ke Mahkamah Agung. Kalaupun itu belum terima lagi, silakan ke PK. Jadi mohon maaf, dia tuh ibaratnya sudah mantan menteri, orang kaya. Dia itu mampu untuk proses hukum selanjutnya. Nah, kalau sekarang baru pengadilan negeri saja sudah merengek-rengek, masih bertahap kan gitu ya. Masih belum final yang final kan, belum. Ini ngomong-ngomong nih, kalau sudah masalah hukum ya insya Allah kita nggak ragu lah dengan Bung Oho lah ya, ini memang dunianya kan begitu lah. Gini Bung, jadi kalau masalah itu clear lah ya yang disampaikan oleh Bung Oho, dan apakah benar bahwasanya hukum itu konsisten kurang lebih secara warna sama, nanti biarkan netizen sendiri yang mencari pembanding-pembandingnya di luar gitu. Jadi yang disampaikan oleh Bung Oho adalah oke, itu clear kan begitu. Nah, gini Bung, terkait masalah korup kan gitu. Ini kan temanya korup ya. Apakah ada korelasinya dengan politik? Tadi kan begitu ya. Oke, clear. Insya Allah tidak ada begitu kan ya. Sekarang aku ingin tanya tentang masalah korupsi kan gitu. Ada banyak kasus korupsi yang saat ini masih ngantri atau masih proses kan begitu, yang belum ingkrah atau yang mungkin sudah ingkrah tapi tidak terekspos oleh media begitu. Banyak orang yang kecewa dengan duit ini larinya kemana. Kalau misalkan ada, silakan nanti cari sendirilah kasus-kasus yang sudah ingkrah, dia terbukti korupsi begitu dan sebagainya, sampai triliunan begitu, berapapun nominalnya begitu.
apakah itu nanti uangnya kembali ke diminta oleh negara atau gimana? Itu kan nggak terekspos. Kan uangnya itu di mana kan gitu? Apakah ya sudah uangnya hilang begitu atau sudah kembali atau seperti apa ini, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Untuk kasus-kasus yang korupsi yang viral dan sebagainya, Indonesia itu kalau kita lihat untuk kasus penegakan hukum di bidang korupsi ya, yang paling terkenal itu kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK. Ketika kasus itu sudah ditangani, mohon maaf, misalkan satu tersangka itu sudah dulu kata orang rebutan kasus antara ketiga institusi ini. Tapi kemudian sesudah terjadi kasus cicak dan buaya jilid 1, jilid 2, akhirnya ada kesepakatan bahwa apabila satu kasus sudah ditangani oleh satu institusi, tidak boleh institusi yang lain mengikut, harus kasus yang lain. Jadi ketika satu kasus sudah ditangani kejaksaan, polisian, atau KPK, pihak yang lain tidak boleh mengikuti. Dan kita bisa melihat sendiri dari 3 institusi ini yang di Indonesia terhadap kasus korupsi, manakah yang sudah melaksanakan putusan hukum, manakah yang hasil korupsinya sudah bisa disita, sudah bisa dikembalikan ke kas negara, bisa dicek gitu. Dan apakah semua bisa dilaksanakan? Saya melihat secara undang-undang untuk kasus-kasus yang sudah ditangani oleh institusi itu, ada yang sudah disita dan sebagainya, dimasukkan ke negara, ada sampai pelelangan juga diumumkan. Sekarang zaman digital bisa dicek lah. Itu tetap ada. Kalaupun mungkin ada katanya yang kasusnya sudah dilaporkan tapi belum sampai putusan, tidak mungkinlah pemerintah melakukan pengadilan ketika alat buktinya belum siap. Kalau alat bukti belum siap, dilakukan pengadilan sama saja kriminalisasi gitu. Jadi intinya pemerintah sudah melaksanakan dan hasilnya bisa dicek di institusi-institusi tersebut, penyitaan dari hasil korupsi ada terbuka, bisa dicek. Artinya itu memungkinkan untuk sampai penyitaan. Memungkinkan karena kasus-kasus tersebut itu tergantung dari institusi yang menangani. Selama ini kalau kita lihat yang terbaru ini yang kejaksaan paling banyak menangkap kasus korupsi dan sebagainya, penyitaannya sampai terakhir saya lihat kemarin itu duit berapa M gitu kan di TV itu kan diumumkan kan masuk kas negara. Ketika sudah masuk kas negara sampai jaga polisi tentara gitu kan itu berarti kan sudah masuk ke negara. Itu kemungkinan bisa sudah masuk negara. Sedangkan untuk kasus-kasus yang lain, mohon maaf, mungkin karena keterbatasan dari institusi tersebut tidak bisa melakukan intinya perampasan aset dari pihak koruptor. Ini kan bikin penasaran nih kan? Karena belum disahkannya undang-undang. Kemarin kan belum ada undang-undang. Undang-undang sudah diajukan, tapi DPR belum mengolah ataupun menyetujui rakyat dan sebagainya. Gitu. Sebagai wakil rakyat kita menunggu saja. Ketika pemerintah mau melakukan tangkap koruptor, kan sesuai keterbatasan kemampuannya. Kejaksaan bisanya menyita kasus ini, kasus ini. Ketika kasus ini sedangkan polisian bisanya seperti ini, KPK seperti ini. Jadi terbatas sesuai dengan kemampuan dan undang-undang mereka. Kan undang-undang kejaksaan, polisian, KPK kan berbeda. Nah, kalaupun ada undang-undang perampasan aset, ketika sudah diketok, ketika institusi tersebut bisa melakukan lebih dari semua keterbatasan institusinya dari undang-undang. Tapi memang undang-undangnya berarti belum ada, misalkan sudah ingkrah ya. Oke, si A sudah ingkrah. Artinya undang-undang perampasan aset itu berarti belum ada ya? Atau belum? Kalau sudah ingkrah misalkan, terbukti ingkrah. Perampasan aset itu sudah diajukan ke DPR, tapi belum dibahas sampai sekarang. Kalau sudah dibahas oleh DPR, kemudian diajukan sesuai pemerintah dan DPR, diundang-undangkan, itu bisa. Yang jadi pertanyaan saya itu adalah apakah undang-undang nanti mengikat ke belakang, atau mengikat sesudah diundangkan. Kalau harapan saya itu mengikat ke belakang sampai 20 tahun atau 30 tahun. Tapi kalau saya melihat posisinya kemungkinan ketika diundangkan kemungkinan yang ke depan. Karena kalau ke belakang ya kita tahu sendiri mungkin bisa terjadi kegemparan sebagainya. Oke, jadi disclaimer dulu ya, bukan disclaimer ya, gini. Undang-undang itu yang membuatkan adalah legislatif lah ya, lembaga legislatif atau DPR. Jadi nanti netizen biar tahu bahwasanya kita tuh ingin memilih wakil yang kira-kira bisa memperjuangkan tentang hal-hal yang sensitif itu enggak kan gitu kan. Iya kan gitu kan ya. Jadi jadi kita fair lah, nanti netizen pun juga harus fair. Tata perundang-undangan itu susunannya seperti apa kan? Kan ada yang namanya undang-undang dasar, lalu ada undang-undang kan, kepres, permen dan sebagainya, itu kan ada susunannya kan gitu.
Nah, itu juga harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi kita tidak asal menjudge kan gitu kan. Dan di netizen tuh begitu luar biasa begitu. Dan, jadi ngomong-ngomong gini, Bung. Kekuatan netizen atau medsos ketika sudah ada tekanan di medsos yang luar biasa itu bisa memengaruhi hukum nggak? Atau seberapa kuat sih pengaruh medsos itu untuk mengaruhi hukum? Ketika masuk zaman informasi digital, informasi sekarang ini, kekuatan netizen itu sangat besar. Karena kalau dulu zaman dahulu kan tidak ada media untuk menyampaikan, jadi lewat wakil rakyat ataupun utusan perwakilan bagian. Sekarang kita punya HP, itu sudah bisa mensuarakan. Ketika mensuarakan itu, biar kelihatan banyak, ada yang buat akun-akun dan sebagainya. Tapi yang namanya pemerintah kan sudah punya sistem, tahu ini namanya akun pribadi, akun cloning dan sebagainya. Ketika kekuatan media, netizen ataupun bisa mengubah arus. Saya katakan bisa mengubah arus ataupun bisa juga arus apa? Arus proses kepentingan yang terjadi. Mohon maaf, saya contohkan dulu. Ketika cicak buaya pertama dulu itu, KPK khusus polisi. KPK yang pertama, periode pertama itu sampai yang polisi sebagainya, kasus mau di penjara sebagainya, proses KPK karena tekanan media, dari media, dari masyarakat yang ke gedung dan sebagainya, akhirnya dibatalkan, tidak terjadi proses, jadi gentok-gentokan antar sistemnya. Kemudian ada cicak buaya jilid 2 lagi. Nah, akhirnya seperti itu, tekanan media, masyarakat yang netizen dan sebagainya itu besar sekali. Kemudian dari situlah terjadi perubahan arus. Yang saya katakan tadi bahwa ketika proses hukum, yang terutama mohon maaf karena mungkin uangnya banyak, korupsi itu jadi rebutan atau sebagainya. Akhirnya sudah disepakati pemerintah bahwa ketika kasus satu terlibat, dipegang oleh institusi satu, tidak boleh diganggu institusi lain. Sebelumnya kan belum ada. Itulah yang saya namakan netizen bisa mengubah arus seperti itu. Kalau dulu kan rebutan, sekarang tidak. Jadi pemerintah bisa mengambil posisi yang jelas. Tapi kalau mohon maaf, misalnya mengikuti netizen harus gini. Pemerintah kan tidak mandangnya cuma posisi sekarang, ke depannya, ke belakangnya. Kalau dulu netizen harus ini, cuma itu, tapi kalau nggak mikir ke depan, balik lagi seperti itu, cicak buaya jilid 2, nanti jilid 3, jilid 4, jilid. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan, mohon maaf, mungkin tidak semua pihak ataupun netizen yang setuju ini, jadi pemerintah mengambil ke depan keputusan yang untuk kedepannya pemerintahan maupun penegakan hukum lebih baik. Mungkin tidak semua orang setuju, tapi ya itu posisi sekarang seperti ini. Jadi silakan, jika memang netizen tidak setuju kamu harus ikut terlibat, jangan hanya bersuara saja. Ikut terlibat kan bisa mengajukan judicial review atau mengajukan rancangan undang-undang, itu lebih baik daripada sekedar keluar-keluar. Kenapa? Kalau orang keluar-keluar semua bisa, tapi kita mengajukan rancangan undang lewat media massa ataupun mau lewat perkumpulan organisasi, ketika sudah sampai DPR dirancang jadi undang-undang hukum tetap, itu akhirnya menjadi kekuatan hukum sehingga melaksanakan penegakan hukum terjadi. Nah, kalau cuma suara ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau sudah diundangkan masuk rancangan undang-undang diajukan pemerintah, kan sudah masuk rancangannya, itu sudah lebih baik. Oke. Kembali lagi tadi ya, masalah terkait dengan masalah korupsi tadi. Ternyata perundang-undangan penyitaan aset itu masih belum goal. Jadi saya mohon juga netizen nanti bisa memilah ya, kira-kira dari fraksi apa, dari warna apa, pihak-pihak yang tidak segera untuk mensetujui undang-undang perampasan aset, kan gitu kan. Ya nggak tahu ya modusnya atau motivasinya apa dan sebagainya, itu masih sangat-sangat luas, masih orang bisa bernarasi. Nah, ini bisa menjadi edukasi ke depan tentang warna politik itu, karena terkadang tuh kita terlalu nyinyir gitu ya tentang kasus yang di media itu, tentang korupsi begini. Saat ini kan juga masih belum ada yang sampai bukan belum ada, tapi masih sedikit sekali yang sampai ranah hukum, kan gitu. Masih ada yang masih pemeriksaan dan sebagainya, beritanya juga nggak diteruskan dan sebagainya, kan gitu. Mulai kasus beberapa BUMN kayak terduga mulai Antam, Pertamina, apalagi yang BUMN itu ya, kan banyak itu ya, itu masih. Tapi kita terlalu terburu-buru untuk
menjudge kan gitu kan ya, masih ada pemeriksaan prosesnya begitu. Ini yang menjadikan kita tuh juga miris. Sebenarnya siapa sih yang sebenarnya yang pemikirannya bisa medium lah supaya nggak terburu-buru. Khawatirnya ketika medsos itu juga berpengaruh besar terhadap hukum tadi. Kan gitu ya, belum jelas tapi ternyata arus medsos sudah berpengaruh ke hukum, itu kan menjadi berapi juga, nilai edukasi yang kita serap menjadi bingung. Nah, Bung, gini Bung, terakhir Bung. Kembali lagi, kalau perampasan aset itu belum ada kan gitu. Lalu uang tuh kalau misalkan sudah ingkrah sudah gitu. Ternyata terus uangnya gimana? Itu benar-benar rugi bener itu, seperti menyublim gitu, hilang gitu. Untuk kasus yang saya lihat yang sudah inkrah di pengadilan, itu kan ada yang sudah disita, termasuk yang kita terbaru kan kasus di Kejaksaan sampai miliaran itu kan masuk kas negara kan, sudah ada keterangan masuk kas negara, diamankan negara. Oke, kalau contohnya begini, maaf ya, potong. Kayak Jiwasraya itu sudah inkrah belum? Kalau ini sudah terbukti salah begitu? Untuk kasus Jiwasraya yang nilainya banyak gitu lah. Kita harus lihat ini dulu. Salah satu contoh aja ya? Ya, salah satu contoh. Putusannya sebagaimana. Okay. Apakah ada sudah keputusan harus seperti ini. Jika sudah lengkap, pemerintah sudah tinggal melaksanakan. Tapi kalau putusannya belum ada, bagaimana mengeksekusi? Oke, belum final ya. Nah, kalau sudah final, misalkan final ya, sudah final, pemerintah kan bisa melakukan tindakan. Karena proses itu, mohon maaf, di Indonesia itu prosesnya panjang berjenjang dari pengadilan tinggi, dari badan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, belum sampai PK dan sebagainya, jadi prosesnya lama sekali. Kalaupun sudah ingkrah, pasti sudah disita langsung. Kalaupun mohon maaf, jika katanya uang mengalir itu yang selama ini terproses itu adalah putusan pidana. Sedangkan putusan perdata, ya mohon maaf karena memang belum ada perampasan aset ataupun sebagainya, itu ya belum bisa pemerintah. Jadi kita harus mendukung supaya ada undang-undang perampasan aset. Kalaupun itu sudah ditelusuri, pemerintah sudah ada institusinya, ada yang bisa menelusuri PPATK dan sebagainya. Kalaupun tidak ada undang-undang payung hukum, ya tidak bakalan bisa. Kalau katakan menyublim atau apa, kita Indonesia kan sudah ikut transparansi internasional. Jadi ya yang korupsi-korupsi itu ketika uangnya disembunyikan mau masuk Indonesia lagi kan susah sekarang ini. Masuk karena Indonesia artinya apakah berarti di luar negeri? Ya kita tidak tahu uangnya di mana, tapi kan sekarang ada transparansi internasional. Gitu. PPATK bisa menelusuri. Kalaupun korupsinya diwujudkan apa-apa kan bisa ditelusuri. Kan bisa pembuktian terbalik, itu hartanya didapat pada waktu apa, wujudnya apa. Lalu wujud hibah dari siapa, wujud hadiah dari siapa. Kan itu bisa ditelusuri. Kan itu akhirnya selama ini kan yang terjadi kan seperti itu. Jadi institusi-institusi penegak hukum menelusurinya dari itu sehingga bisa ditelusuri. Tapi ya kita tidak bisa menyatakan goblok kalau gini. Ya orang ngomong gampang. Iya. Pemain sepak bola itu di lapangan beda dengan yang penonton. Di gitu. Lapangan dan di tempat para komentar itu kan bisa terlalu tajam gitu. Terlalu lebih. Karena kalau mohon maaf ya, pemerintah bisa dapat 100 M ini disita. Katanya kerugiannya 1 triliun, yang 900 mana? Yang bisa ditelusuri 100 M. Apakah pemerintah harus mencita 900 M-nya lagi dari mana? Asal-asalannya pemerintah bisa dituntut balik gitu loh. Betul. Ya, akhirnya karena satu nilai akhirnya susu berbangga rusak semua. Seperti itu yang ditakutkan ketika pemerintah tegakan hukum, apalagi mohon maaf ya gitu. Netizen kita kan belum melihat keseluruhan, melihat cuma sekilas. Kita harus melihat ke depan dan juga ke belakang. Ya, jadi itu menjadi tantangan bagi kita semua itu bukan tantangan sebenarnya. Sebenarnya itu dianjurkan juga bahwa kita itu juga melek terhadap dasar-dasar hukum lah. Dianjurkan lah, bukan diwajibkan enggak. Supaya itu mencerdaskan diri kita juga atau menambah wawasan untuk keuntungan diri kita juga sebenarnya gitu kan Bung ya. Karena sekarang itu banyak hujatan tentang masalah hukum, masalah terkait dengan politik dan sebagainya. Apakah itu netizen murni ataukah itu buzzer kan gitu kan? Tidak tahu juga. Dan itu kan juga pernah viral ya, buzzer itu ada tidak katanya sampai ribuan dan sebagainya sekali posting. Wah, komentarnya macam-macam. Oke, jadi saya kira
cukup lah ya kita bahas masalah itu. Apakah itu nanti masalah Tom Lembong itu terkait dengan politik atau tidak, silakan untuk disaring sendiri. Karena memang itu suatu hal yang sensitif, bisa jadi menjadi harapan apakah memang itu sudah fair atau justru menjadi tadi jangan-jangan hukum itu bukan melindungi tapi ke depan bisa menjadikan alat untuk membidik seseorang atau bahkan mengasasin karakter seseorang. Itu kan menjadi suatu hal yang masih mengkhawatirkan. Ini bukan suatu klaim ya, tapi kan dari kasus itu kan menjadi ngeri juga. Tapi penjelasan dari Bung O semoga itu bisa mencerahkan dan penegak hukum, saya kira mereka bekerja sesuai dengan porsinya. Begitu Bung ya. Mungkin ada lagi kata-kata yang terakhir Bung sebagai penutup Bung. Ketika kita melihat kasus-kasus ataupun penegakan dan sebagainya, kita harus menyadari bahwa satu, kita sebagai warga negara Indonesia itu terikat oleh hukum, tidak ada keistimewaan siapapun, siapapun itu. Jadi tetap harus patuh pada peraturan yang benar yang berlaku. Yang kedua, sebagai insan hukum kita jangan insan warga negara Indonesia, janganlah kita melihat cuma dari sudut pandang satu saja, tapi kita harus melihat keseluruhan. Sehingga jangan sampai mau diadu domba oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar Indonesia ini ricuh. Jadi tetaplah kita waras, jangan sampai kita karena terbawa emosi sehingga hilang waras membuat gaduh. Indonesia jangan sampai cemas, tapi Indonesia menuju generasi emas. Mantap. Jangan sampai lembut tapi nyereti kan gitu, kayak tadi saya nyicipin ini tuh enak lembut tapi kok seret gitu ya. Oke, terima kasih guys telah menyimak video kami kan gitu ya. Semoga edukatif lah, bisa memberikan pencerahan, dan saya doakan semoga kalian dimanapun dan sedang aktivitas apapun itu dimudahkan dan diberi kesehatan. Dan sekali lagi jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Sip.